Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Zulfan Nabil Gunawan dengan NIM G0024121. Di sini kita akan melanjutkan untuk skenario yang kedua, yaitu Tractus digestivus yang superior. Oke, kita lanjut langsung ke next aja. Oke, untuk kasusnya nih, Randy adalah seorang mahasiswa yang sangat gemar menghadiri acara makan bersama, terutama di restoran dengan konsep all you can eat. Namun pada suatu kesempatan, Randy merasa tidak nyaman karena cepat merasa kenyang padahal baru saja memulai makanannya. Hal ini membuatnya khawatir ada yang tidak normal dalam sistem pencernaannya. Sebagai teman yang baik, jelaskan ke Randy tentang traktus digestivus superior mulai dari mulut sampai ke lambung, serta bagaimana kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan saat dia lagi makan rakus di all you can eat. Oke, kita lanjut aja langsung ke pertanyaan yang pertama, yaitu traktus digestivus superior dari mulut sampai ke gaster. Oke, yang pertama ada yang mulut dulu. Oke, nah di mulut itu ada dibagi menjadi dua. Yang pertama ada bagian vestibulum oris dan juga ada cavitas oris propria. Nah, ini kita lanjut aja langsung ke bagian-bagiannya. Nah, di sini ada vestibulum oris. Nah, di vestibulum oris itu ada ada batas-batasannya. Nah, untuk batas anterolateral itu ada labiumnya. Kalau vestibulum ini ada labium, batas depan anterolateral itu ada labium superius, ini labium sama labium inferius. Lalu ada corpus adiposum buccal ya, itu ya. Itu untuk bagian anterolateral. Untuk bagian superiornya, untuk vestibulum oris ini ada lipatan membran mukosa. Lipatan membran mukosa dari labium superius oris dan corpus adiposum buccal ke arah gingiva, ke arah gusia. Lalu bagian dorsal itu ada processus alveolaris maxilla et mandibula dan arcus dentalis superior et inferior. Terus lagi bagian inferiornya ada lipatan membran mukosa dari labium inferius oris dan corpus adiposum buccal ke arah gingiva. Oke, di sini bisa dilihat pembagi-bagian untuk perbagiannya. Lalu untuk cavitas oris propria itu batas-batasnya ada anterolateral, bagian depannya ada processus alveolaris maxilla et mandibula, processus alveolaris axilla et mandibula. Lalu bagian superior ada palatum durum dan palatum mole. Untuk basisnya, untuk bagian badannya ada diafragma oris. Lalu untuk bagian posterior ada isthmus faucium, yang bagian belakang isthmus faucium nih. Di sini lebih jelasnya kan, lebih simpelnya maksudnya. Ini ada bagian yang bagian vestibulum oris itu yang bagian depan sini. Vestibulum oris tadi kan bagian antara ada labia, ada proseus macam-macam itu bagian depan sini. Lalu di cavitas oris propria itu bagian lebih ke dalam kan, batas belakangnya isthmus faucium ya, isthmus faucium ini. Kalau ditanya bagian luar dari vestibulum oris itu jangan kebalik antara rima oris dan juga labiumnya. Soalnya kalau nutup mulut itu berarti labium, kalau buka mulut itu rima oris. Oke, ini untuk batas-batas di cavitas oris. Oke, lanjut. Nah, ini ada masuk ke bagian palatum. Palatum itu apa sih? Palatum itu adalah langit-langit dari cavitas oris ini, langit-langitnya. Untuk langit-langitnya itu dibagi menjadi dua, ada palatum durum dan palatum mole. Bedanya apa? Yang palatum durum dia itu bagian yang lebih atas ini palatum durum. Yang kalau palatum mole itu gampangannya karena depannya huruf M kan, berarti muskulus. Di situ ada banyak banget muskulusnya. Oke, untuk palatum durum. Untuk palatum durum itu 2/3 anterior itu ada proses palatinus osis maxillaris. Ini proses palatinus osis maxillaris di sini. Sama yang bagian sepertiga posteriornya ada lamina horizontalis osis palatini. Ini bagian sepertiga posterior. Untuk palatum mole namanya musculus kan tadi, berarti ada 5 musculus di situ. Ada musculus tensor veli palatini, levator veli palatini, palatopharyngeus, ada musculus uvulae dan juga palatoglossus. Musculus palatoglossus ini palatoglossus. Di situ ada uvulae juga, uvulae ini uvular muscle. Di situ ada palatopharynx ya, macam-macam. Di sini ada banyak. Pokoknya untuk palatum mole itu berarti dia fokus ke bagian muskulusnya. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke lingua, untuk masuk ke lidah. Kemarin cukup lama ya masuk ke lidah, cukup tricky kok di lidah itu. Oke, di lidah itu dibagi menjadi dua, yaitu ada 2/3 anterior sama 2/3 posterior bagian belakang ini. Oke, untuk pembagiannya
Ya, ini dua bagi-bagian ini dipisahkan oleh sulcus terminalis. Di sini ada sulcus terminalis, ada terminal sulcus, ada sulcus terminalis batas antara korpus dan juga radix. Di tengah sulcus di situ ada foramen caecum, ada foramen caecum. Nah, foramen caecum itu dulunya merupakan ductus thyroglossus. Oke, kita untuk lidah ini, untuk lanjut aja ke bagian ini muskulinya, bagian muskulus-muskulus yang ada di lidah. Di otot di lidah ini jadi dua, ada otot intrinsik dan juga otot ekstrinsik. Yang bagian ekstrinsik dulu ada musculus genioglossus, ini bagian ada musculus genioglossus, ada musculus hyoglossus, ada styloglossus, ada palatoglossus. Glossus kan lidah lah, tinggal ditambah-tambah aja geni, hyo, stylo, palato. Nah, gitu. Terus bagian yang intrinsik itu ada musculus longitudinal superior, longitudinal inferior, transversus linguae sama vertikal lingua. Oke, kita lanjut ke bagian next slide. Nah, bagian inervasinya. Nah, di inervasi ini sedikit tricky ya. Oke, gampangannya kalau misalnya tadi kan lidah dibagi dua oleh sulcus terminalis ini, bagian depan sama bagian belakang. Yang bagian depan itu dia ada yang sensasi umum, yang general sama yang spesial sensasinya. Kalau yang bagian belakang itu gampang, general sama spesialnya itu nervus 9 sama 10 itu udah pasti. 9 10 vagus sama satu lagi 9 itu palatoglossus gak sih? Iya, kita palatoglossus ya. Palatoglossus, oke. Di bagian belakang glossopharyngeus ya, glossopharyngeus yang bagian belakang itu glossopharyngeus sama vagus. Kalau yang bagian depan itu beda-beda. Yang yang general itu namanya nervus mandibularis. Yang bagian spesial itu nervus facialis. Untuk bagian yang depan ini. Bedanya spesial sama general apa? Yang bagian yang general itu untuk merasakan rasa sakit, panas, ya panas dingin. Kalau yang spesial itu untuk merasakan sensasi nyeri. Nyeri toh, sensasi pengecapan. Untuk indera pengecapan itu yang bagian yang spesial. Oke, lanjut. Kita juga bagian kedua. Bagian kedua orofaring. Di sini kita persingkat aja yang orofaring. Yang orofaring di sini ada bagian-bagiannya. Oke. Si faring ini dibagi menjadi tiga, ada nasofaring, namanya naso berarti hidung, ada orofaring sama laringofaring. Nah, orofaring itu membentang dari setinggi vertebra cervical 2 sampai 3. Kalau misalnya nasofaring itu 1 sampai 2, yang laringofaring itu 3 sampai 6. Orofaring itu berhubungan langsung dengan cavitas oris melalui isthmus faucium, yang bagian belakang tadi, isthmus faucium. Oke, di sini ada annulus Wildayer juga. Annulus Wildayer itu apaan sih? Itu adalah berada di daerah isthmus faucium, terlihat adanya suatu lingkaran jaringan limfoid yang disebut sebagai annulus Wildayer ini, yang tersusun atas ada 4 bagian, ada yang kranial, lateral, kaudal, sama satu lagi ada tonsila ya. Untuk yang kranial itu ada tonsila paringealis atau yang kita sebut dengan adenoid. Lalu bagian lateral ada tonsila palatin tonsil. Lalu bagian kaudal di situ ada tonsila lingualis, lingual tonsila. Sama yang terakhir ada tonsila tubal di sini. Oke, tonsila tubalnya. Oke, begitu. Kita masuk ke bagian selanjutnya yaitu esophagus. Di esophagus itu ada banyak ada 3, dibagi 3 pars, yaitu ada pars cervicalis yang itu setinggi VC6 sampai VT1, lalu ada thoracalis VT1 sampai 10, sama abdominalis yang VT10 sampai VT11. Letaknya berada di posterior dari trakea. Itu untuk esophagus. Lalu esophagus ini ada angustia. Angustia itu apa sih? Angustia itu penyempitan. Nah, ini angustia nih. Ada angustia superior, angustia media, sama angustia inferior. Nah, yang angustia superior itu pada musculus cricopharyngeus dan cartilago thyroid, itu di setinggi VC6. Untuk angustia media itu ada setinggi VTH4 atau 5, itu tempat arcus aorta dan bronchus primarius dexter menyilang. Lalu ada angustia inferior yaitu setinggi VTH10, itu saat melalui hiatus esophagus. Hiatus esophagus dilewati esophagus dan truncus vagal. Begitu di sini ya. Nanti untuk sphincter-sphincternya akan kita bahas lebih lanjut. Oke, ada gaster, lambung. Ini ada lambung. Lambung itu cukup sama dari materi yang dari video sebelumnya. Di gaster itu ada omentum. Nah, omentum udah bahas kan, ada omentum minus sama omentum maius. Yang
untuk omentumnya dulu nih. Omentum minus itu ada ligamentum, ada dua, ada hepatoduodenal sama gastrohepatikum, yang dimana hepatoduodenal itu berisi isinya ada tiga, arteri, vena, sama ductus. Arteri hepatica propria, vena porta hepatis, sama ductus choledocus, sama ada plexus hepaticus. Ada 4 berarti. Omentum maius sudah kita bahas tadi, ada gastrokolika, gastroprenica, gastrolianale sama splenorenal. Oke, itu untuk omentumnya. Untuk bagi-bagiannya dulu deh, bagi-bagian dulu. Di gaster itu ada 4 bagian, ada fundus gastricum nih, ada fundus, ada pars cardiaca, korpusnya ada korpus juga, korpus gastricum, sama pars pylori, ada pars pylori ini. Oke. Di sini ada juga LES, gastroesophageal sphincter. Nah, ini sphincter di sini nih, sphincter. Gunanya buat apa sih? Nanti dulu kita bahasnya, nanti dulu. Oke. Terus ada musculus sphincter pylori, Ini ada musculus sphincter pylori, lalu ada curvatura gastrica mayor, sama curvatura yang minor nih. Curvatura gastrica nih, curvatura mayor ini yang gede, curvatura minor. Nanti akan ada omentumnya, ini omentum maius, ini omentum minus. Lalu untuk ada orificium cardiacum setinggi VTH, ada orificium juga, sama ada orificium pyloricum setinggi VL1. Oke, di situ. Oke, kita lanjut ke arteri inervasinya. Arterinya cukup mudah di sini arterinya. Kalau misalnya mau arteri di di bagian gaster itu tinggal asalkan tahu nama-namanya itu gampang. Misalnya ini bagian posterior, bagian belakang berarti gastrika posterior. Ini bagian kirinya berarti gastrika sinistra. Ini bagian yang pendek ini berarti gastrika brevis. Yang ini ada nempel di omentum nih berarti gastro-omentalis sinistra. Ini juga gastro-omentalis sinistra, itu ada gastrika dextra. Untuk bagian arterinya cukup mudah. Bagian venanya juga gampang, juga kurang lebih sama lah, gastro-omentalis sinistra, gastro-omentalis dextra, gastrika dextra. Ya tinggal asalkan tahu posisinya itu insya Allah bisa. Nah, untuk inervasinya itu dibagi menjadi ada simpatis sama parasimpatis. Yang untuk yang parasimpatis dia pasti nervus vagus karena dia berada di organ foregut. Terus sama ada untuk yang parasimpatis ada splanicus majus. Oke, di situ. Oke, kita lanjut ke sphincter dan gerakan pencernaan. Untuk sphincter gerakan pencernaan ini kita tadi udah bahas ya. Di sphincter dulu. Sphincter itu ada 3. Yang di tubuh manusia ada 3. Ada sphincter yang di bagian esofagus atau kita kenal dengan LES itu, gastroesophageal sphincter. Itu bagian atas ini. Nah, itu fungsinya buat apa sih? LES ini dia fungsinya untuk menahan asam lambung itu biar nggak naik ke atas, biar gak naik ke esofagus. Dimana kalau misalnya di lambung itu dia tuh punya lapisan namanya bikarbonat. Di lapisan mukosa itu bikarbonat yang dia menahan HCl biar gak mengiritasi si lambung. Sedangkan di esofagus dia tuh gak punya bikarbonat. Jadi HCl-nya ketika di atas itu akan mengiritasi esofagus dan akan terjadi asam lambung begitu. Jadi gunanya si LES itu untuk menahan si asam lambungnya ini. Lalu di bagian kedua ada pylorus, karena ada sphincter pylorus di sini. Itu gunanya buat apa sih? Lambung kan gede, sedangkan lanjutnya kan duodenum. Duodenum kan agak nggak segede si gaster ini kan. Jadi kalau misalnya kita makan banyak tuh, kan banyak makanan yang ada di gaster. Nah, itu dia tuh nggak langsung masuk ke duodenum karena nggak akan muat. Jadi gunanya si pyloric sphincter ini dia untuk mengatur kecepatan dari pemrosesan makanan itu biar nggak langsung masuk ke duodenum semuanya. Jadi berkala pelan-pelan gitu. Itu di pyloric sphincter. Nah, lalu ada satu lagi sphincternya di sini, yaitu ada sphincter di bagian anal atau ini bagian anal sphincter nih, internal sama eksternal. Di sini ada anal. Itu gunanya buat apa sih? Namanya anal berarti buat BAB. Di sini untuk mengatur BAB, dan di sini juga ada lekukan di situ, lekukan. Nah, itu untuk fungsinya biar BAB kita tuh nggak langsung keluar, jadi kita bisa menahan. Makanya di sini ada muskulinya, ada muskulusnya juga, itu buat kita bisa mengatur keluarnya si BAB-nya ini. Di sini sphincter. Oke, lanjut. Nah, gerakan peristaltik itu ada 3 juga. Ada di esofagus, ada di esofagus, ada di lambung, sama ada di usus. Gerakan peristaltik itu apaan sih? Nah, gerakan peristaltik itu gerakan otot untuk mengantarkan makanan itu, untuk mengantarkan makanan. Jadi kalau misalnya kita makan banyak-banyak itu ya peristaltiknya bekerja keras, soalnya mereka tuh nganterin terus. Jadi ya makanya ada kasus tadi itu dia tuh merasa ada gangguan setelah dia makan banyak gitu. Ini ada gambarnya di gerakan peristaltik yang di esofagus, di lambung, sama ada di bagian usus. Begitu, sudah deh. Oke, mungkin itu dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Kita lanjut ke kasus berikutnya. Oke,
Syukron, saya berterima kasih ke Mas Baslep. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.